Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Memulai hari yang baru, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita pada jalan kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau boleh menuntun kami juga dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami renungkan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini perenungan firman Tuhan saya beri tema perubahan yang radikal. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita, silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab dan memperhatikan dari Alkitab masing-masing. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, perubahan yang radikal adalah perubahan yang menyeluruh dan menyentuh hal paling dasar dalam diri seseorang. Artinya ketika seseorang mengalami perubahan yang radikal, maka pola pikir, cara pandangnya akan berubah secara mendasar. Dan perubahan ini juga akan tampak dalam sikap hidup keseharian orang tersebut. Orang yang mengalami perubahan seperti ini akan menjadi pribadi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan ia akan menjalani hidup yang baru. Bukan karena paksaan, tetapi karena hati dan rohnya sudah diperbaharui. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, mencatat bahwa kondisi kehidupan bangsa Israel sebenarnya begitu bobrok. Kejahatan demi kejahatan mereka lakukan, termasuk dilakukan oleh para pemimpin. Yang harusnya pemimpin membawa bangsa ini kepada kebenaran, justru membawa bangsa ini kepada kejahatan. Membawa bangsa ini tersesat dan menuju kepada penghukuman, bukan keselamatan. Hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh dosa yang membawa kepada kebinasaan. Namun di dalam kasih anugerahnya, Tuhan tetap memberikan jalan untuk mereka kembali. Tuhan tidak membiarkan bangsa pilihannya tetap tersesat. Bahkan Tuhan berjanji, hati dan roh yang selama ini penuh dengan dosa akan diperbaharui. Tuhan sendiri yang akan membuat hati dan roh mereka menjadi penuh ketaatan dan kebenaran. Inilah perubahan yang radikal. Perubahan yang bukan hanya terlihat di permukaan, tetapi sampai ke dalam batin manusia. Dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Tuhan akan menjadikan mereka manusia yang baru, yang setia dan taat kepadanya. Saudara, perubahan yang radikal juga perlu terjadi dalam hidup kita, orang percaya pada zaman ini. Banyak bukan yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, namun hidupnya masih setengah-setengah. Masih memberi ruang dan toleransi untuk tindakan dosa. Padahal kita tahu itu salah. Kita tahu itu melawan kehendak Tuhan, namun kita tetap melakukannya seolah-olah Tuhan bisa mengerti dan memaklumi. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak lagi menyimpan hati yang keras dan tetap hidup dalam dosa. Melainkan membuka diri, menerima perubahan radikal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Perubahan yang akan mengubah roh dan hati kita, sehingga tindakan kita pun ikut menunjukkan iman yang benar di depan banyak orang. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, mengubah kita menjadikan seturut kehendaknya.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis. Meskipun kami sering jatuh dan lalai Tuhan, Engkau tetap setia dan Engkau tetap mau menerima kami kembali. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami boleh diperbaharui sungguh-sungguh. Biarlah kami mau menerima perubahan radikal yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami, sehingga pikiran kami dibukakan, cara pandang kami berubah, tindakan kami diperbaharui ya Tuhan. Semuanya boleh seturut dengan kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, bukalah hati kami dan bentuklah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.